Influencer ini diculik dan dianiaya sama sekelompok orang dan semua itu direkam sama pelakunya. I'm not gonna try to put the blame on anybody else. I feel humiliated. I feel disgusted in my actions. I feel disgusted in what I did. Jadi peristiwa ini terjadi sama seseorang bernama Adam Petrusky yang waktu itu masih muda banget guys, masih 25-an gitu. Nah dia itu influencer dan dia suka banget nih sama dunia trading. Dia nyoba-nyoba kripto dan akhirnya berhasil. Itu bikin dia ngasilin banyak banget uang. Dan dari situ dia tuh mulai ngeklaim kalau dia itu adalah raja kripto atau crypto king. Nah kalau dia itu bisa ngasilin banyak banget uang dari kripto, dia tuh berhasil buat menarik banyak investor buat titipin duit ke dia biar bisa diinvestasiin ke kripto. Dari situ aja, Eden tuh bisa dapat uang sekitar 40 juta dolar atau sekitar ya 640 M kalau dirupiahin. Nah, suatu hari salah satu investor itu ngajuin withdrawal atau penarikan uang ke si Eden. Tapi kok pas dimintain, Eden ini kayak banyak banget alasan. Yang inilah, yang itulah. Pokoknya dia tuh bikin alasan kalau dia tuh nggak bisa withdraw uangnya investor ini. Tapi Eden ini tiap hari kok kerjaannya posting-posting foto yang mewah gitu. Yang dia lagi belanja, ke klub malam, foto sama Lambo, foto di private jet. Pokoknya mewah banget. Dia juga nyewa rumah yang gede dan mewah banget. Yang biasa per bulannya aja itu sampai 45.000 dolar atau sekitar 720 juta per bulannya kalau dirupiahin. Nah karena mulai curiga, investor ini tuh akhirnya ngadain pertemuan semacam kayak rapat gitu yang dihadiri sama si Eden juga. Nah mereka bertanya dong kayak kemana nih uang kita? Kok sampai sekarang nggak bisa kita withdraw? Terus jawaban Eden tuh cuma kayak yang ya nggak tahu, kok kayak saya. Nah, karena ketidakjelasan itu, para investor itu tuh jadi marah dong. Mereka udah mikir kayak, wah ini mah investasi palsu. Kita lagi ditipu nih sama orang ini. Akhirnya mereka lapor ke polisi dan investigasi pun dilakukan. Setelah diinvestigasi, ternyata perusahaan kripto punyanya Eden itu lagi bangkrut guys. Makanya dia tuh bingung waktu investor tuh mau ngajuin withdraw. Karena ya emang duitnya tuh nggak ada. Dari situ akhirnya tuh pengadilan mulai nyita asetnya si Eden. Termasuk 2 mobil McLaren, 2 mobil BMW, dan 2 Lamborghini. Kepolisian juga akhirnya nyelidikin kemana perginya uang-uang yang udah diinvestasiin sama si Eden ini. Dan ditemukan ternyata 40 juta dolar yang seharusnya diinvestasiin itu cuma dipakai 2% buat investasi. Eden sendiri juga pakai uang itu sekitar 16 juta dolar buat menuhin gaya hidup mewahnya dia. Nah pertanyaannya, kemana sisa uang lainnya? Ya jawabannya nggak tahu. Nah suatu malam, si Eden itu lagi party di kota Toronto. Nah lagi asik-asik party nih, tiba-tiba Eden tuh dibujuk buat masuk ke dalam sebuah mobil sama beberapa orang. Begitu masuk ke dalam mobil, orang itu tuh langsung nggak ngebolehin buat keluar mobil. Mereka bakal sampai ngancam mau dor si Eden kalau udah sampai berani keluar dari mobil. Dan akhirnya Eden pun diculik dan dibawa ke tempat asing sama orang-orang itu. Di sana orang-orang itu tuh mulai minta uang tebusan sejumlah 3 juta dolar. Mereka tahan dia selama 72 jam dan paksa dia untuk telepon orang-orang buat pinjam uang. Dan mereka juga paksa Eden buat bikin video ini. I'm not gonna try to put the blame on anybody else. I feel humiliated. I feel disgusted in my actions. I feel disgusted in what I did after 2021. I feel like a lot of it was illegal. All these guys that are owed the money, I'm gonna do what I can do to make it right. I'm gonna call each and every one of you individually. Dalam masalah itu, Eden akhirnya dibebasin, tapi si pencuri itu tetap minta uang tebusan yang 3 juta dolar itu. Pencuri itu juga ngancem si Eden kalau misalkan dia sampai lapor polisi, dia bakal dapat konsekuensinya. Tapi karena Eden itu pinter ya guys, ya dia langsung lapor polisi. Ya kalian bisa curi dan digebukin terus gak lapor polisi bos. Dan gak pakai lama, 5 pencuri itu langsung ketahuan dan ditangkap sama polisi. Dan surprisingly, salah satu dari 5 pencuri itu adalah investornya si Eden. Ya uangnya hilang gak tahu kemana. Tapi untungnya setelah semua drama tentang si Crypto King ini, polisi akhirnya menjatuhkan dia hukuman penjara dengan alasan fraud atau penipuan. Jadi peristiwa terjadi di Toronto, Kanada di tahun 2022 dan ini foto asli dari sang raja kripto, Eden Petrusky.